Jujur cuman film ini sih yang berhasil bikin gue pakai batik, vibe-nya bener-bener kayak setelah nonton ini kayak kondangan gitu karena emang ceritanya tentang menghadiri pernikahan dua sejoli tapi sebelum pernikahan tersebut ada intrik-intrik ketegangan yang overthinking yang terjadi di mana karakter Emma yang diperankan oleh Zendaya ini akan menikah dengan karakter Charlie yang diperankan oleh Robert Pattinson. Gue nggak tahu ya ada orang yang marah apa enggak dengan film ini karena emang kalau gue jadi dari Tom Holland sih jadi Peter, Peter Parker ya itu di situ ada grepe-grepe pacar lu sendiri tuh gue nggak ngerti itu gimana nih nanti berantem di rumah gimana tunangan istri lu digituin gitu ya. Karena ya awkward banget gitu film ini langsung aja lah di depan anehnya tuh nagih itu ya khas film-film dari Christopher Borgli ya karena emang dia sutradaranya. Gue suka filmnya yang Dream Scenario terus juga Sick of Myself itu juga terbilang absurd ya. Emang rata-rata filmnya kayak gitu dan kayaknya ini kan PH-nya A24 ya, rumah produksi A24 nggak mungkin salah milih sutradara juga dan sengaja pengen bikin hal-hal yang awkward. Dan menurut gue film ini dan sepanjang film dari awal sampai akhir itu mempermasalahkan hal yang sebenarnya nggak penting-penting banget gitu kalau di culture kita gitu. Karena emang lagi-lagi di sini kan plot twistnya adalah gue nggak bisa 100% nggak spoiler ya film ini karena emang plot twistnya mudah-mudahan ini udah dari sinopsis karena memang di satu malam sebelum pernikahan Charlie dan juga Emma mereka itu berkumpul dengan dua temannya empat orang ini membentuk kayak di meja makan kayak minum-minuman kayak relaxin sebelum pernikahan terus mereka nyeletuk bahwa ayo kita buat pengakuan hal paling nakal apa yang pernah kamu lakukan gitu. Jadi itu kayak ala-ala sebelum pernikahan lah. Biasa juga di Indonesia juga sering terjadi. Tiba-tiba ini ngomong kayak gini, ini ngomong kayak gini sampailah di titik si Emma ini ternyata di masa mudanya di waktu SMP kalau nggak salah gitu ya pernah pengen merencanakan pembunuhan massal di sekolahnya dan tiba-tiba temennya bilang ini lu psikopat. Sejak saat itu kita kan lihat temannya udah mulai menjauhi si Emma ini dan ya pesan yang pengen disampaikan sama Christopher Borgli di sini adalah gimana konsep cancel culture itu benar-benar masif sekarang ini apalagi kalau kita ngomongin tentang K-pop lah, kita ngomongin yang lainnya artis itu kan cepet banget kan ya, konsep-konsep cancel culture ini yang sebenarnya itu wajib diangkat juga gitu. Tapi sebelum rilisnya film ini juga dan juga sampai detik ini bahkan banyak orang luar sana yang menganggap bahwa dark comedy yang ada di the drama ini tuh terlalu berlebihan karena memang mengangkat tema tentang penembakan massal karena memang di Amerika kan hal tersebut kan sensitif ya dan akhirnya ada yang pro, ada yang kontra tapi secara keseluruhan setelah menyaksikan film ini memang kalau lu suka banget sama film ini. Kalau lu nggak suka banget. Apaan ini film gitu ngomongin tentang kayak gitu doang akhirnya dilebay-lebayin karena emang gitu konsepnya gitu. Jadi kalau kita kritiknya terlalu polos gitu mungkin bilang chemistry-nya nggak banget kaku ya gimana? Memang kayak gitu dibikinnya nggak kaku antara Robert Pattinson sama Zendaya. Ya awkward aja kayak gitu. Bahkan pertemuan awal mereka pun di menit awal film di babak satu langsung diperlihatkan bahwa si Charlie ini gimana dia pura-pura mau deketin si Emma dan akhirnya terjadi hal-hal yang lucu kayak gitu dan itu terjadi juga sama kita gitu. Menurut gue secara pribadi suka tapi memang ada beberapa cerita yang kayak jamnya tuh kayak lompatnya tuh terlalu jauh gitu. Karena emang konsepnya tuh kayak cross cutting ataupun jump cut kayak gitu kayak bener-bener kayak kaget tiba-tiba gitu. Pas misalnya kalau lu dipukul, dia tuh nggak langsung diperlihatin dipukul. Nanti setelah agak lama baru flashback gimana cara mereka dipukul. Jadi kayak masa depan, masa lalu bolak-balik lagi jump cut kayak gitu aja. Tapi pada akhirnya kita juga bakal ngerti sih. Dan kayaknya konsep kayak gini nggak semua orang suka. Dan juga banyak juga mungkin yang mengatakan mana yang nyata, mana yang enggak karena memang di dua sejoli ini ada beberapa overthinking ya. Dia yang terlalu berlebihan, berhayal sehingga penonton tuh dibikin susah membedakan mana yang menghayal versi Charlie, mana yang beneran versi Charlie dan sebagainya dan momen-momen awkward ya absurd terjadi sepanjang film sih. Tapi entah kenapa gue suka karena emang lagi-lagi kalau kita sebagai orang yang merhatiin filmnya, teknisnya ini luar biasa keren sih. Gue nggak pernah meragukan si Broccoli ya kan. Dan itu teknik editingnya, konsep pengambilan gambarnya, dan juga lokasinya real kan di Boston kalau nggak salah itu real juga. Terus juga ya pemerannya siapa lagi kalau bukan Zendaya, Robert Pattinson
nggak usah ngomong aja mereka menurut gue udah enak banget ya di sini. Tinggal alur maju mundur ya jump cut-nya aja sih sebenarnya itu jadi pro dan kontra teman-teman ya. Tapi kalau gue pribadi gue suka dengan alur ceritanya. Memang ada beberapa hal yang dibikin film ini jadi kan durasinya 102 menit kalau nggak salah itu ada beberapa sebenarnya ini bikin filmnya agak kelamaan ada beberapa hal obrolan yang sebenarnya nggak terlalu penting tapi dibikin panjang itu sih beberapa yang gua kurang suka dari film The Drama ini tapi secara keseluruhan cerita yang disengaja dibikin kaku menurut gue ini film yang luar biasa actingnya si Zendaya dan juga Robert Pattinson yang sengaja nggak ada chemistry kayak gini itu justru bikin chemistry-nya jadi kuat banget. Moga ya teman-teman udah nonton itu ngerti. Karena aneh. Dan kalau gue lihat-lihat juga bahwa The Drama ini adalah film drama romantis yang mencoba peruntungan di komedi gitu. Dipaksakan komedi. Sedangkan kalau mereka pengen normal aja sejalur romantis padahal ini udah potensinya gede banget. Tapi ya emang si A24 nunjuknya si Bruce Lee mau ngapain film-filmnya juga emang kebanyakan udah kayak gitu menurut gua ini nggak ada masalah sama sekali ya adegan-adegan ranjangnya di situ kan meskipun nggak yang sehot film-film lainnya tapi itu bikin nagih sih bukan dalam arti ngeras ya tapi menurut gua ya, kayak gini seharusnya bikin film drama yang absurd nggak bikin bosan nggak yang melulu itu aja ujung-ujungnya perselingkuhan lah inilah nggak terjadi di film ini semuanya ada pesan-pesan yang benar-benar berusaha disampaikan oleh si sutradara salah satunya kayak eksplorasi keadaan mental yang berisik gitu setiap karakter Charlie dan Emma itu kan waduh otaknya berisik banget kita dipaksa untuk ngikutin setiap karakter ini dengan kepala berisiknya itu apa kayak gitu ya jangan-jangan kayak gitu ya gue mau membatalkan pernikahan tapi ini udah terlanjur kayak gini ya akhirnya dengan imajinasi berisik tersebut bikin suasana jadi kacau balau yang di arena pernikahan itu kan di aula itu aduh itu menurut gue aneh. Tambah lagi kalau teknis kita ngomong teknis tentang scoringnya gitu ada momen-momen yang sengaja dibikin hening ketika lagi awkward banget ada float atau cello tuh udah berbunyi kayak gitu tuh gue suka tuh tel kayak misalnya kayak gitu menurut gue itu dark comedy banget sih menurut gue dapat banget untuk dark komedinya jadi menurut gue ini film yang sangat layak yang untuk ditonton tapi lagi-lagi ada dua kubu yang berbeda kalau kalian love it atau hate it antara dua itu aja gue berharap gitu ya dengan eksplorasi dengan Zendaya dan juga Robert Pattinson sebenarnya pengen bikin film ini bisa sebenarnya eksplorasinya lebih keren lagi dari sini kalau mau bikin absurd sekalian tapi ini serba nanggung sebenarnya kalau tentang dark comedy dan sebagainya akuatnya memang sengaja dibikin kan itu nggak ada masalah tapi seharusnya ini eksplorasinya bisa lebih dalam lagi gitu apalagi di ending kita mikir udah gitu aja pas di cafe kan gitu mereka pura-pura mulai dari nol lagi kita udah nih ya udah kayak gitu kayak kita keluar oh ya udahlah kayak gitu aja mudah-mudahan teman-teman bisa menggambarkan gimana perasaan gue yang belum nonton ya udah kalian selesai oh udah nih gitu aja nih konfliknya ya udah sebatas itu aja nggak akan ada hal-hal yang luar biasa aja tapi kalau teman-teman butuh tontonan yang ringan yang kalian mungkin lagi capek pengen ketawa psikopat udah nonton The Drama udah gitu. Secara keseluruhan gue adalah tim yang suka banget dengan film ini dan kalau kalian tim yang mana silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah dan setelah menyaksikan The Drama ini gue memberikan skor untuk film ini ada di angka 75 dari 10